Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk memulai ibadah kita hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, Raja Surga, kiranya memelihara, melindungi, dan memberkati kita semua umat-Nya. Amin. Firman Tuhan menjadi renungan kita hari ini, Rabu 7 Oktober 2020, tertulis dalam kitab Lukas pasal 13 ayat yang ke-8. Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya." Demikianlah firman Tuhan. Kepada semua jemaat HKBP, mari kita ucapkan selamat ulang tahun ke-159 HKBP, tepat hari ini 7 Oktober, karena HKBP lahir 7 Oktober 1861, yaitu 159 tahun yang lalu. Visi HKBP adalah HKBP jadi berkat bagi dunia. HKBP adalah gereja yang diberkati oleh Tuhan. HKBP adalah gereja terbesar di Asia Tenggara. HKBP adalah organisasi agama terbesar yang ketiga di Indonesia. Yang pertama adalah Nahdlatul Ulama, yang kedua adalah Muhammadiyah, dan ketiga adalah HKBP. Gereja HKBP sudah tersebar di seluruh Indonesia. Gereja HKBP berdiri bukan hanya di Indonesia, tapi juga berdiri di luar negeri, antara lain di Singapura, di Malaysia, di California, di Colorado, di New York, dan Montana, Amerika Serikat. Melalui gereja HKBP, sudah banyak jemaatnya yang menjadi jenderal, menjadi menteri, menjadi gubernur, menjadi bupati, menjadi wali kota, menjadi pengusaha sukses, menjadi profesor doktor, memangku jabatan penting baik di negeri maupun di swasta. Menjadi orang-orang hebat baik di dalam negeri juga di luar negeri. Kita semua harus mengakui bahwa sudah banyak kehebatan-kehebatan yang dibuat oleh HKBP secara institusi maupun secara pribadi melalui anggota jemaatnya. Di usia HKBP yang ke-159 tahun ini, lebih dari 1,5 abad, HKBP tentulah sudah mengalami banyak peristiwa yang manis maupun yang pahit. Dalam perjalanannya, HKBP sudah berbuat banyak sebagai warga gereja, juga sebagai warga negara secara individu, sehingga dapat menjadi berkat bagi dunia ini. Ke depan, untuk menjawab perkembangan zaman dan menjawab tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menghadapi tatanan dunia baru, HKBP harus lebih banyak lagi berbenah diri, baik secara institusi maupun secara jemaat pribadi lepas pribadi. Secara khusus, menghadapi akibat dari wabah COVID-19 secara universal, seluruh gereja di bumi ini harus merubah pola pelayanannya. Jika selama ini pelayanan gereja berpusat di gedungnya atau di gedung gereja, tetapi ke depan pelayanan gereja berbasis jemaat door to door. Peran media YouTube, media Zoom secara online, juga WhatsApp sangat dominan. Karena melalui media sosial inilah pelayanan gereja dapat menjangkau ke seluruh aras pelayanan jemaat HKBP. Jemaat yang berbahagia, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua bahwa Tuhan Yesus sebagai pemilik kebun atau pemilik gereja selalu mengawasi, melihat, memantau semua umatnya. Tuhan Yesus tahu setiap pribadi umatnya, siapa yang berbuah dan yang tidak berbuah. Yesus mengatakan seharusnya sudah menghasilkan buah yang lezat dan manis, tetapi nyatanya tidak. Maka
pohon itu harus ditebang. Tetapi atas permohonan dari pekerja kebun itu, agar diberikan kesempatan terakhir untuk merawat pohon tersebut 1 tahun lagi, maka Tuhan Yesus memberi kesempatan bagi semua umatnya yang belum bertobat, yang belum berbuah, supaya bertobat dan berbuah. Kalau tidak berbuah, pasti akan ditebang dan dibuang ke dalam api lalu dibakar. Maka sebagai umat yang sudah menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, mari rawatlah hidupmu supaya berbuah baik dan lebat, yang lezat dan manis, agar dapat menjadi berkat bagi dunia ini. Selamat ulang tahun ke-159 HKBP. Tuhan Yesus memberkati gerejanya HKBP. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur kehadirat-Mu, karena begitu besar kasih-Mu kepada kami. Engkau telah mendirikan gereja-Mu HKBP untuk menjadi berkat bagi dunia ini. Tuntun, bimbing, dan lindungilah gereja-Mu HKBP, agar semakin bertumbuh dan semakin berkembang. Biarlah melalui gereja-Mu HKBP, semakin banyak orang datang menyembah Engkau, sehingga nama-Mu dipermuliakan di atas bumi ini. Berkati semua umat-Mu, berkati semua hamba-Mu, agar dapat Tuhan bentuk menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Berkati rakyat, pemerintah, bangsa, dan negara kami Indonesia, agar dapat semakin maju dan jaya. Terimalah doa permohonan dari kami, anak-anak-Mu ini. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus, menyertai kamu semua. Amin.